Mengawali tahun 2025, Mazda Indonesia kembali menghadirkan teknologi baru di lini SUV-nya. Kalau sebelumnya sudah ada yang versi mild hybrid di CX-60, lalu ada yang versi elektrifikasi atau BEV, baterai electric vehicle di MX-30, kali ini ada teknologi baru lagi namanya PHEV, plug-in hybrid electric vehicle di CX-80. Dan ini dia hal-hal yang menarik di Mazda CX-80. Ini dia. Jadi Mazda CX-80 menggunakan mesin 4 silinder segaris ya, 2488 cc. Jadi memang ini sedikit berbeda kalau dibandingkan CX-60 yang dia memakai 6 silinder segaris, tapi ini dia 4 silinder segaris. Jadi secara kapasitas lebih kecil, tapi ya karena dia memang dikombinasikan dengan motor listrik ya. Jadi untuk tenaga sendiri, mesinnya itu bertenaga 188 dk dan torsi 261 Nm, sementara motor listriknya itu di 172 dk dengan torsi 270 Nm dan disalurkan ke semua roda melalui transmisi otomatis 8 percepatan ya. Ya ini harusnya sih bisa kalau di mungkin Mazda CX-60 itu kan mild hybrid yang memang secara efisiensi bahan bakar bisa dikatakan nggak terlalu baik ya kalau nggak mau dibilang boros. Tapi dengan teknologi plug-in hybrid ini harusnya dia bisa akan jauh lebih efisien dibandingkan yang si versi CX-60 meskipun secara dimensi mungkin lebih kecil. Dan kalau kita ngelihat memang di mobil ini dikombinasikan dengan baterai kapasitas 17,8 kWh yang klaimnya dengan baterainya itu dia bisa menempuh jarak sampai 60 km. Jadi memang kalau di plug-in hybrid teman-teman dia ada dua sumber input gitu ya. Yang satu untuk listrik, satu untuk bahan bakar. Nah untuk yang listriknya itu dia setiap pembelian mobil ini akan mendapatkan adaptor 3 kW. Jadi kalau kita mau ngecas di rumah sampai baterainya penuh, kita bisa jalan sejauh 60 km dengan mode EV. Jadi ya berasa mobil listrik kan. Secara desain memang kalau kita lihat tampang depan ya teman-teman, jadi dia lebih mirip memang ke CX-60 ya. Jadi bisa dibilang 11-12 nih sama si CX-60. Fasianya ini memang nafasnya itu mirip-mirip dan CX-80 ini hadir dalam dua varian, Elite dan juga Kuro. Seperti biasa kalau Kuro itu kan biasanya ada aksen-aksen warna hitam ya, terutama di bagian sini ada jadi black chrome, lalu peleknya juga dia jadi warna hitam serta di bagian cover spion ya, dia juga warna hitam. Dan kalau kita ngeliat di sini, ini peleknya dia pakai yang model two-tone ya di bagian samping. Ukurannya juga cukup besar teman-teman. Ini di 20 inci ya dengan ban ukuran 235/50R20. Bedanya sama yang Kuro adalah hanya di finishingnya aja. Kalau ini kan polish dengan abu-abu, sementara yang Kuro itu dia warna hitam. Dan di sini juga ada aksen-aksennya dan ada emblemnya PHEV ya, menandakan memang ini secara teknologi dia menggunakan teknologi PHEV. Dan kalau kita lihat dimensinya, memang dia lebih panjang dari CX-60. Kenapa? Karena memang kalau CX-60 itu kan 2 baris. Kalau ini bisa memuat sampai 3 baris. Jadi memang ada kompartemen lagi atau ruang lagi untuk penumpang belakangnya. Makanya juga sekarang dimensi si pintunya ini sedikit lebih lebar, lalu juga di bagian kaca belakangnya yang jauh lebih besar dibandingkan CX-60. Di atasnya dia ada roof rail ya, dan juga ada sunroof di bagian atapnya. Sekarang geser ke belakang. Nah, seperti yang tadi saya bilang, jadi dia ada dua sumber energi ya. Kalau yang di sebelah sana untuk bahan bakarnya, yang di sebelah kanan dia untuk listriknya. Jadi dia ini modelnya Type 2 teman-teman ya. Jadi dia AC. Jadi memang beli ini udah ada adaptornya yang bisa 3 kW untuk pengecasannya. Lalu di sini ada lampunya dan ada indikatornya. Kalau misalnya dia lagi ngecas dia akan ngeblink. Sementara kalau udah penuh dia akan nyala hijau fix gitu ya. Nah kalau dilihat bagian buritannya memang sedikit mengingatkan pada si CX-60 dan CX-90 lah ya. Karena memang nafasnya atau bahasa desainnya sekarang jadi mirip-mirip seperti ini. Dan kalau kita lihat
Yes, dia 3 baris dan di belakangnya ini untuk pelipatannya dia modelnya 50-50 ya. Jadi ketika mau dilipat si headrestnya ini dia akan tertekuk dulu supaya dia nggak kena ke jok bagian depannya ya. Ini ketika dilipat ya. Dan ketika misalnya di penumpang baris ketiga ini nggak difungsikan, ini bisa ditutup juga. Jadi ini ada tonneau covernya ya. Ini ada tonneau cover di bagian sini, lalu tinggal pasang di sini kan, dan ditutup sampai sini. Jadi ketika kita bawa barang yang mungkin agak-agak nggak mau kelihatan gitu dari luar, bisa tercover dengan baik. Terus di bagian belakang di sini juga kompartemennya cukup lengkap. Ada cup holder di bagian belakang kanan kiri masing-masing 2. Lalu ada port charging juga Type-C kanan kiri, jadi masing-masing orang bisa sambil ngecas. Di belakangnya ada power outlet juga ya. Di sini di 12 volt 120 watt. Biasanya buat apa? Biasanya buat ngisi angin. Nah ini biasanya 120 watt nih untuk pengisiannya. Karena memang mobil ini nggak dilengkapi dengan ban serep, tapi dilengkapi dengan tie repair kit. Tutupnya juga udah praktis banget karena memang sudah dilengkapi dengan power tailgate. Lalu juga untuk kamera ya. Kamera di sini, di bagian spion kanan kiri dan juga depan karena memang sudah support dengan kamera 360 dan kita pengen lihat di bagian interiornya karena memang ini secara aura, secara desain ini mirip dengan CX-60 yang sudah memberikan aura kemewahan. Oke, kalau di bagian interior ini memang mirip-mirip sama Mazda CX-60 ya. Jadi ini aura mewahnya nih kelihatan banget gitu. Terutama juga kalau ngeliat dari bagian dashboardnya gitu ya. Ini soft panel dan juga penggunaan materialnya yang keren banget. Udah gitu kalau kita ngeliat dari jahitan-jahitannya. Ini biasanya Mazda nih memberikan filosofi khusus nih di sebuah mobil sehingga memang secara tampilan juga aura mewahnya itu lebih terpancar gitu ya. Begitu untuk warna joknya, pemilihan warna jok untuk di Elite dia ada yang warna beige seperti ini, sementara kalau yang Kuro itu dia pakai yang warna coklat gitu ya. Ya tinggal selera aja sih pilihan lebih suka yang mana antara yang Elite atau yang Kuro. Tapi selebihnya memang secara fitur ya itu mirip-mirip. Terus kalau kita ngelihat di sini tuas transmisinya seperti biasa ya. Lalu di bawahnya ini juga ada untuk kamera 360 untuk tombolnya. Lalu dia di sini juga ada mid drive-nya. Nah, mid drive ini ada beberapa pilihan ya. Ada sport, ada normal, ada EV dan ada off-road ya. Karena memang ini sebuah mobil all-wheel drive ya. Jadi nah, ini kalau kita masuk ke mode EV, otomatis si mesinnya itu nggak akan nyala karena memang orientasinya adalah untuk si mobil seperti mobil listrik gitu ya. Kayaknya kalau PHEV ini sebetulnya layak juga sih ya kalau misalnya dapat plat biru gitu karena kan memang kalau dalam kondisi penuh aja baterainya itu kan dia bisa seperti mobil listrik gitu ya atau mobil EV tapi dia nggak terlalu bergantung sama pengisian daya karena memang ketika baterainya habis yang 17,8 kWh itu lalu dia akan mengisi secara otomatis dari si mesinnya sehingga untuk range-nya atau jarak tempuhnya akan lebih fleksibel dibandingkan mobil listrik murni gitu ya. Terus untuk fitur-fiturnya di sini ya. Ini ada seperti biasa ada pemanas dan juga ventilated seat ya. Untuk di jok kanan kiri sudah dilengkapi lalu untuk AC-nya bahkan untuk setirnya juga dia ada pemanas. Jadi kalau misalnya di hujan-hujan ini sekarang suasananya lagi sendu banget, gerimis-gerimis, gloomy gitu ya. Ya mungkin kalau kedinginan bisa diberi penghangat juga. Selain itu juga fitur-fitur lainnya juga cukup lengkap teman-teman. Misalnya seperti ADAS ya kalau di Mazda nyebutnya iActive Sense. Udah gitu juga ada iStop-nya juga tersedia ya. Dan ya masih banyak lagi fitur-fitur lain yang ya dibandingkan dengan CX-60 dia juga mungkin mirip-mirip untuk fitur-fiturnya. Terus kalau untuk panel instrumennya dia full TFT, layarnya juga cukup besar, informasi juga cukup banyak gitu ya. Kalau yang sebelah kanan ini untuk bahan bakar, sementara yang sebelah kirinya itu untuk kapasitas baterainya. Terus dia juga dilengkapi dengan head-up display yang dipantulkan ke kaca. Nah ini kalau si
Head unitnya juga informasinya cukup banyak ya, dan ini juga mirip-mirip seperti line up Mazda yang lainnya juga ya. Jadi dia modelnya sebetulnya seperti hitam putih, tapi juga secara informasi sebetulnya ini banyak drive efficiency monitornya bisa kelihatan. Jadi memang kalau di sini energy flow monitor ketika si motor listriknya berjalan itu akan kelihatan tuh. EV distance drivernya dia sudah berapa kilo, lalu bahkan dia sudah ada sistem regeneratif energinya itu bisa dia sampai berapa kWh. Jadi memang cukup banyak. Udah gitu juga kalau kita ngelihat ini pengaturan semuanya ya. Sudah elektris, jok sudah elektris ya. Semuanya lengkap banget, terus ada key wireless juga. Jadi kalau mau ngecas di sini bisa langsung ngecas. Kompartemen di sini ada cup holder 2 ya. Lalu di sini juga tersedia lagi kompartemen yang mungkin nggak terlalu besar ya, tapi di sini juga sudah support dengan konektor Type C ya. Jadi untuk pengecasan maupun data dia sudah tersedia di bagian sini. Lalu kompartemen di bagian depan juga tersedia. Di atas juga biasa untuk kacamata gitu ya. Dan di sini di atasnya sudah ada panoramic sunroof. Wah, besar banget ya. Jadi nggak cuma di depan aja, penumpang yang belakang itu juga merasakan aura atap yang bisa terbuka. Sekarang kita geser ke belakang nih. Kayaknya asik juga ya kalau di belakang. Woi. Jadi kalau di bagian belakangnya dia layaknya mobil-mobil captain seat ya. Di tengahnya ini konsol yang cukup besar. Tapi gimana akses untuk ke belakangnya? Jadi memang ada akses untuk ke penumpang di baris ketiga ya. Jadi ada dua cara teman-teman. Yang pertama adalah sistemnya elektris. Jadi ada tombol di sini di bagian bawah. Tinggal pencet aja. Lalu geser ke depan. Sehingga kita bisa masuk ke bagian belakangnya. Coba kita nyobain duduk di belakang ya. Kelihatan nggak? Coba deh. Tuh. Iya, kalau kita duduk di belakang memang posisinya untuk saya yang tingginya 170 cm gitu ya. Ini masih aman banget secara headroom ya. Dan kalau dari legroomnya ini juga masih aman banget. Cuman adalah posisi duduknya kita tuh ya seperti kita lagi jongkok ya. Mungkin kalau jarak yang nggak terlalu jauh masih aman, tapi kalau untuk perjalanan jauh kayaknya bakal pegel untuk orang yang tinggi seperti saya. Mungkin kalau masih anak-anak yang ya sekitar di 100 atau sampai 140, ini mungkin masih nyaman duduk di bagian belakang. Oke, kita geser ke depan lagi. Jadi ini kombinasi teman-teman di bagian belakang ya. Dia untuk maju mundurnya, dia masih manual ya. Karena memang untuk mempercepat akses ketika ada orang yang mau masuk ke baris ketiga. Tapi untuk sandarannya, dia sudah elektris ya. Tuh. Sudah enak ya, udah elektris. Dan posisinya juga lumayan tinggi, dan ini posisi paling rebahnya nih. Duduknya jadi ya nyaman banget, karena emang untuk target marketnya si CX-80 ini adalah orang-orang yang kemungkinan besar akan duduk di bagian baris kedua sini ya. Dan untuk fasilitasnya ada apa aja? Pertama, dia ada tirainya ya. Jadi untuk penjaga privasi. Lalu di sini ada port Type C 2 buah. Sama juga ada untuk pemanas dan juga ventilated seat. Untuk AC-nya juga individual, artinya di depan itu dia dual zone, sementara di bagian belakang single zone. Jadi kalau di mobilnya total ada triple zone. Lalu kompartemen ya, kalau ini emang secara konsol dia fix, ya artinya nggak bisa di maju mundur atau digeser-geser gitu. Untuk cup holder di sini ada 2, lalu juga ada kompartemen lagi kecil. Cuma emang ini sedikit lebih dalam dibandingkan yang bagian depan, sehingga ketika misalnya mau naro dompet gitu masih bisa. Lalu di seat pocket juga masih ada, cuma ya terbatas lah. Sementara kanan kirinya juga tetap ada cup holder di bagian door trim ya. Asik juga ya. Teman-teman, jadi emang kalau CX-80 dia
auranya memang lebih mewah ya, dengan akomodasi lebih besar dibandingkan Mazda CX-60 pastinya. Tapi memang mobil ini rasanya sih akan lebih mahal daripada CX-60. Di CX-60 aja sekarang harganya udah hampir 1,2 miliar ya. Apalagi ini dengan dimensi yang lebih besar, lalu dengan teknologi yang lebih advance lagi, karena memang secara baterai juga kapasitasnya lebih besar kan, di 17,8 kWh. Udah gitu juga secara teknologi dia udah PHEV, plug-in hybrid electric vehicle, sehingga secara harga, cost untuk bikinnya pasti lebih mahal, sehingga harga jualnya mungkin akan lebih mahal. Karena memang hari ini belum diluncurkan secara resmi, tapi mungkin kisarannya ya di atas 1,5 mungkin ya, atau ya mungkin di kisaran itu. Kalau menurut teman-teman gimana? Sampaikan kolom komen ya. Oke teman-teman, segitu dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.